sudah disita seperti itu. Gara-gara nggak bisa bayar cicilan. Oh, itu mobilnya ditempel di lelang atau disita seperti itu. Bisa jadi karena nggak bisa bayar kreditan. Ya, sebelum disita mereka dipermalukan dulu. Nah, ini ngerinya perbankan seperti itu. Ya, kalau di tempat kami tidak seperti itu. Semuanya bisa dimusyawarahkan. Selanjutnya tanpa akad batil. Nah, ini kenapa sih banyak sekali konvensional ataupun perbankan itu akadnya batil? Tentu karena apa? Karena di sana ada 3 pihak yang bertransaksi, ya, antara bank, antara developer, dan antara pembeli seperti itu, ya. Sehingga apa? Sehingga pihak bank pun belum langsung membeli. Ya, di situ ada 3 transaksi, ada 3 orang yang bertransaksi, dan ini hukumnya adalah batil atau tidak sah seperti itu. Tapi kalau di properti syariah, ya, akadnya dengan siapa? Akadnya berdua, dengan pihak developer dan pihak pembeli seperti itu. Jadi dimudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terlalu banyak pihak-pihak seperti itu. Jadi ada 2 pihak saja. Pihak pertama developer, pihak keduanya pembeli. Nah, ini sangat mudah sekali. Tanpa BI checking. Nah, ini penting sekali juga. Kira-kira di sini ada nggak Bapak dan Ibu yang di backlist, ya, di BI checking atau tidak diterima di bank atau perbankan seperti itu? Biasanya banyak Bapak dan sekalian. Kita di belakang di belakang Samsat atau di Royal Zarmina itu ada beberapa orang, ya. Padahal mereka tuh punya duit banyak, punya uang banyak seperti itu. Tapi mereka tuh di blacklist sama bank seperti itu. Ya, ada sesuatu hal yang membuat mereka itu tidak bisa naik untuk karena apa? Karena BI checking-nya gagal seperti itu. Tapi kalau di properti syariah kita tanpa BI checking, ya, kita langsung ngobrol, ya, musyawarah, ya, deal-dealan seperti itu. Nah, enaknya di situ properti syariah seperti itu. Yang selanjutnya, kita tanpa asuransi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketahui bahwasanya dalam Islam asuransi itu haram atau tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam sebuah jual beli yang diperjualbelikan itu apa? Kalau tidak barang, tentu jasa seperti itu. Tapi kalau asuransi itu apa? Janji. Ibu sudah bayar 1 juta setiap bulan, preminya sekian, ya. Apa namanya, kalau tidak bayar asuransi juga kena denda seperti itu. Tapi ibu tidak sakit seperti itu. Sesuatu yang tidak pasti, ya, dibayar dengan sesuatu yang pasti seperti itu. Nah, ini adalah ada sesuatu yang tidak boleh seperti itu. Di situ ada unsur gharornya, ada unsur judinya dan seterusnya. Dalam Islam kita tidak memakai asuransi seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa sih Bapak dan Ibu semuanya harus memilih di Pesona Borneo Park, Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa sih saya ini datang ke sini? Ya, kenapa sih saya harus memilih Pesona Borneo Park? Ya, kenapa sih saya harus mempelajari tentang Pesona Borneo Park? Ya tentu karena saya nanti akan kafling yang benar-benar legalitasnya aman, kafling yang benar-benar kedepannya menjadi kafling impian, ya, dan kedepannya juga tentu akan ramai seperti itu. Bahkan ada banyak orang-orang yang akan berkunjung di wilayah tersebut seperti itu. Tapi kalau misalkan ibu dan bapak memilih kafling yang legalitasnya tidak jelas, tanahnya bermasalah, ya, banyak konflik, tumpang tindih, bahkan setelah 5 tahun atau 10 tahun pun masih kayak tanah kuburan sepi seperti itu. Ini kan tidak baik seperti itu. Nah, tentu mengapa sih Bapak dan Ibu harus memilih di Pesona Borneo Park? Ini Bapak sekalian, Pesona Borneo Park memiliki kurang lebih sekitar 534 kafling. Terdiri dari perumahan dan juga kafingan. Maksudnya ini dilengkapi dengan wisata atau fasilitas-fasilitas wisata, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini kafling A, B, C, D, E, D sampai D ini, ya, ini adalah khusus untuk kompleks perumahan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. A warna kuning ini untuk tipe 45. Terus yang warna hijau ini khusus untuk tipe 36. Kalau yang warna kuning belakang ini, ya, ini untuk khusus tipe 20 Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk tipe villa. Lalu untuk yang blok E sampai blok L ini khusus untuk kaflingan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian beli kaflingan saja, itu terserah mau bangun villa, mau bangun rumah sendiri, mau bangun perkebunan di situ, atau ditanami pohon jambu, ya, atau pohon kelengkeng dan seterusnya,
silahkan seperti itu, diperbolehkan seperti itu. Nah, tentu kalau Bapak Ibu ingin melihat yang lebih bagus lagi, ada apa sih di Pesona Borneo Park? Bisa lihat di tengah-tengah sini, Bu. Ini adalah pusatnya atau sentralnya kaflingan kita. Pusatnya perumahan kita seperti itu. Di sini ada bundaran. Nah, di sekitar bundaran ini ada masjid, ada taman bunga, ada rumah betang atau balai pertemuan. Di sini ada juga pertokoan yang kedepannya menjadi pusat bisnis ada di komplek perumahan kita seperti itu. Tidak sampai situ lagi, Bapak dan sekalian. Di sini juga ada villa yang menghadap ke wisata. Nah, ini villa-villa yang akan menghadap ke wisata. Di sini ada playing ground atau tempat untuk berkemah seperti itu. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan wisata yang akan kita bangun, Bapak dan sekalian. Di sini ada sungai buatan, ya. Di sini ada tempat pemancingan, ada danau air hitam dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan di belakang, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu apa sih keunggulan dari Pesona Borneo Park? Yang pertama, full wisata, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, full wisata. Setelah kita hitung, ada kurang lebih 19 spot ya kunjungan wisata yang akan kita nikmati di Pesona Borneo Park, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa sih kita konsep wisata? Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Di wilayah Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah, sangat sedikit sekali wisata. Ya, bahkan sangat minim. Kalau kita ingin wisata kemana, bingung. Ya, yang ada itu wisata sungai, ya, wisata alam, hutan dan seterusnya. Akan tetapi setelah kita buka proyek ini menjadi salah satu ide kreatif untuk wilayah Kota Palangkaraya seperti itu, membangun wisata dengan konsep gabungan antara alam ya dan juga buatan, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi tetap menyatu dengan alam. Yang selanjutnya adalah legalitas. Legalitas sudah SHM, Bapak dan Ibu. Dan juga sudah set plan resmi dari PTSP. Kalau Ibu dan Bapak membeli tanah kafling, pastikan dua ini. Kalau tanahnya sebut sudah SHM, harus cek dulu ini sudah ada set plan-nya atau belum. Ya, bisa jadi kalau itu keluar SHM, ada kemungkinan masih tumpang tindih. Ya, tapi kalau sudah ada set plan-nya, ini sudah tidak bisa lagi. Ya, karena apa? Karena set plan ini yang membuat PTSP seperti itu dan sudah diplot ya melalui fase-fase yang sangat panjang seperti itu. Ya, dan ini salah satu penguat daripada SHM itu sendiri. Kalau misalkan Ibu dan Bapak pernah melihat ya di wilayah Palangkaraya ini, itu SHM tapi masih bermasalah. Nah, karena belum ada set plan-nya. Tapi kalau sudah ada set plan-nya, 100% dijamin sudah aman. Selanjutnya, keunggulannya adalah tanahnya sudah berpasir, Bapak dan Ibu. Tanahnya pasir granit keras seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan bangun rumah tidak perlu banyak timbunan, sudah tinggal tancap fondasi seperti itu. Ya, kecuali seperti yang gambut. Ya, wilayah-wilayah bergambut itu luar biasa, susah sekali untuk membangun fondasi seperti itu. Selanjutnya perizinan perumahan sudah kita buat seperti itu ya. Bahwasanya perizinan lokasi itu untuk perumahan. Kalau kita lihat di peta ATR BPN seperti itu, di sana sudah warnanya kuning, ya, sudah warnanya kuning. Kuning itu artinya apa? Perizinan atau perlokasiannya untuk perumahan. Kalau yang warna-warnanya masih hijau dan seterusnya, itu masih kawasan hutan dan itu tidak bisa dibangun perumahan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Ibu kalau mau beli tanah, itu cek juga secara online. Itu bisa diakses siapa saja seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini pasti aman. Selanjutnya, kita juga akan memasukkan jaringan listrik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu kalau ada perumahannya, pasti ada listriknya juga seperti itu. Terus selanjutnya jalan menuju ke lokasi sebagian sudah aspal, ya. Enak enggak? Kalau kita mau ke rumah kita itu sebagian sudah aspal, kurang lebih hanya sekitar 600 sampai 750 meter itu yang masih tanah padat atau tanah berpasir seperti itu. Jadi kalau kita mau naik motor atau mobil sudah kenceng atau laju seperti itu. Lalu keunggulan lainnya, aksesnya dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti itu ya. Seperti apa? Seperti sirkuit Sabaru, ya, seperti pondok pesantren, seperti wisata Kereng Bungkire, ya, bundaran Burung Tingang atau bundaran yang baru jadi kemarin ya di arah Banjar itu, ya, terminal, ya, perkantoran Pemko dan juga banyak tempat-tempat perbelanjaan seperti itu, Alfamart, Indomaret dan juga pasar di wilayah Kereng Bungkire. Ini luar biasa sekali. Jadi tempatnya itu strategis, ya, bisa
diakses oleh siapapun dan kita bisa belanja ke manapun seperti itu. Nah, ini Bapak dan sekalian, ini wujudnya set plan. Ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat ini, nah ini adalah set plan yang sudah terbit di Pesona Borneo Park seperti itu. Nah, kalau sudah ada ini 100% asli dan juga terjaga keamanannya. Nah, ini. Nah, ini sudah SHM ya. Ini teman-teman kita yang membawa SHM-nya, SHM sudah pada kami seperti itu, sudah kami pegang seperti itu. Ya, ada puluhan SHM seperti itu. Kita lihat. Luasnya adalah 21 hektar ya. Sudah SHM semuanya. Nah, ini SHM sudah sama kami. Sudah kita amankan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian membeli ya, contohnya cash seperti itu, kita langsung berikan SHM-nya dalam proses pemecahan juga. Karena proses pemecahan itu luar biasa. Enak nggak Ibu? Beli tanah ada SHM-nya. Tentu enak seperti itu. Nggak ragu, ya, nggak was-was seperti itu. Karena Palangkaraya ya ini merupakan salah satu kota ya yang nomor 1 di wilayah Indonesia salah satunya ya yang merupakan tanah itu yang sering konflik, sering tumpang tindih. Makanya jadi salah satu permasalahan di kota Palangkaraya seperti itu. Nah, ini sudah SHM semuanya. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang kita sudah scan seperti itu. Nomor-nomornya, kalau Ibu dan Bapak mau ngecek nomornya, bisa masuk ke aplikasi ATR BPN atau Sentuh Tanahku, masukkan aja nomor-nomor ini. Nanti akan muncul di Pesona Borneo Park seperti itu. Lalu apa sih wisata yang akan kita bangun? Nah, ini Bapak dan sekalian. Ada labirin, ada berkuda, memanah, airsoft gun, kebun buah, outbound, bundaran, masjid, sampai wisata danau air hitam seperti itu. Ya, kalau Ibu dan Bapak biasanya di waktu liburan di Karangpengkire itu pengunjungnya banyak enggak Bu? Banyak sekali. Ya, bahkan waktu bulan Hari Raya Idul Fitri itu pengunjungnya ribuan. Saya nanya sama tukang loketnya, Ibu, pengunjungnya dalam beberapa hari ini berapa orang gitu? Sekitar 3 ribuan Mas. Luar biasa. Saya tanya sama orang loketnya sih. Oh, pantas Ibu, soalnya saya parkir motornya susah seperti itu. Ya, Karangpengkire itu luar biasa. Padahal yang dilihat apa? Air. Airnya enggak Ibu. Yang dilihat tuh air sama naik apa? Perahu. Ya, kapal-kapalan seperti itu. Sama makan, ya. Kalau kita ke sana itu biasanya apa? Ya cari pentol, cari bakso seperti itu, makan di tribun. Udah seperti itu. Kalau lagi santai, naik bebek-bebekan atau naik perahu seperti itu. Dan ini luar biasa. Peminatnya banyak seperti itu. Pada satu tempat aja, satu spot wisata saja. Bayangkan kalau misalkan Ibu ya berada di sebuah kawasan atau wilayah dengan banyak spot wisata seperti itu. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan beberapa hari aja sudah 3.000 orang dengan satu tempat wisata seperti itu. Nah, ini untuk memperkuat data dukung, saya juga ambilkan data dari statistik Bapak dan sekalian. Nah, data statistik ya dari tahun 2018 sampai 2020 seperti itu. Nah, ini ternyata wisatawannya luar biasa. Ya memang luar biasa sekali ya. Sampai 4.000, sampai 3.000 dan seterusnya. Tuh. Ini sampai tahun 2021. Karena kemarin sempat Covid, ya sempat menurun seperti itu. Akan tapi setelah Covid naik lagi seperti itu untuk wisatawan yang ada di kota Palangkaraya, Bapak dan sekalian. Nah, ini adalah salah satu wisata yang akan kita bangun. Ya, Grand Design pembangunan wisata camping land. Kalau kita ingin cari tempat berkemah agak susah ya di Palangkaraya ini. Karena apa? Karena pasti adanya itu ya di hutan jauh seperti itu, ya di tempat-tempat yang kurang aman seperti itu. Ya, tapi kalau di Pesona Borneo Park tentu aman seperti itu. Karena apa? Karena nanti Ibu dan Bapak sekalian melalui pintu one gate system. Ya, artinya apa? Artinya seluruh akses masuk di Pesona Borneo Park itu satu pintu dan di situ dijaga oleh security seperti itu. Ya, jadi keamanan kita jamin seperti itu. Ya, masuknya satu pintu saja, nggak bisa banyak pintu seperti itu. Nah, di sini tempat camping, tempat wisata, ya.
bisa untuk keluarga, anak-anak, bahkan sekolah seperti itu ya. Sekolah mungkin perkemahan ya, pramuka dan seterusnya itu bisa kita sediakan di camping land atau camping ground ini. Nah, ini tampak atasnya, tampak samping seperti itu. Selain itu, kita juga akan sediakan wisata danau air hitam, Bapak dan Ibu. Nah, wisata danau air hitam ini contohnya di Kereng-Bengkirek, ya. Itu luar biasa sekali ya. Pengunjungnya banyak seperti itu, ya. Begitu juga nanti akan kita bangun wisata untuk danau. Selain itu, di samping danau ada tempat pemancingan, Bapak dan Ibu. Ya, karena orang Palangkaraya itu hobinya mancing. Ya, bapak-bapaknya suka mancing, ya. Ibu-ibunya biasanya sukanya makan, nanti di sampingnya ada tempat makan. Nanti kita sediakan juga seperti itu ya. Tempat pemancingan dan juga tempat makan atau food seperti itu. Ini tampak atasnya, tampak samping. Kita bisa lihat untuk wisata danau air hitam. Selanjutnya, ini tempat pemancingan tadi, sama seperti itu. Ini tampak atasnya, tampak samping. Nah, di sini kita juga ada food court, tempat makan. Kalau kita lihat tempat makan itu menjadi salah satu destinasi wisata. Wisata makanan seperti itu. Karena apa? Karena makanan saja di Palangkaraya itu pasti diserbu oleh banyak orang. Contohnya di dermaga Puntun, ya itu baru diresmikan tahun lalu kalau nggak salah oleh wali kota. Itu luar biasa itu ya. Pengunjungnya sampai ratusan, ya. Parkirnya itu penuh sekali. Padahal yang dilihat apa? Ya sungai. Yang dilihat sungai dan juga makan seperti itu. Saya hitung di situ booth-nya nggak terlalu banyak, kurang lebih hampir 10 lah, 10 booth ya, tempat makanan seperti itu. Tapi pengunjungnya luar biasa, banyak sekali kalau sore, bahkan di hari Sabtu Minggu itu padat seperti itu. Nah, itu hanya sungai ya. Bagaimana kalau wisata yang luar biasa tadi? Nah, ini tampak atasnya, tampak samping seperti itu. Selain itu, ya, kalau kita ingin mengajak anak-anak bermain, kan nggak mungkin ke tempat sungai terus ya. Pasti tempat yang ada anak-anaknya. Nah, di sini ada juga outbound untuk anak-anak pada itu. Kalau mau wisata tentu kan kita ingin membahagiakan keluarga itu bawa anak-anak ya di tempat apa, tempat wisata yang ada mainan anak-anak seperti itu. Nah, di Borneo Park itu juga ada, khusus untuk anak-anak juga ada, untuk dewasa juga ada, untuk outbound seperti itu. Tanpa atas, tanpa samping. Selain itu, kita juga ada wisata kebun binatang. Coba Ibu cari wisata kebun binatang yang di Palangkaraya itu di mana? Di mana Ibu? Bapak? Kumkum katanya. Di Kumkum ada apa? Ada buaya sama monyet seperti itu ya. Tapi kalau di tempat kita ya nanti kurang lebih ya mungkin akan kita lengkapi seperti itu ya. Ada jenis-jenis monyet, ada jenis-jenis unggas, ada jenis-jenis burung, ya, ada jenis-jenis hewan-hewan buas seperti itu. Akan kita lengkapi seperti itu untuk apa? Untuk edukasi, ya, untuk edukasi. Ibu dan Bapak pernah lihat nggak wisata yang kecil di wilayah bandara? Sawang Ganteng, ada yang pernah ke sana? Itu rame nggak? Rame sekali. Itu luasnya berapa? Nggak terlalu besar, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nggak terlalu besar. Tempat mainannya apa? Nggak terlalu banyak. Binatangnya apa? Nggak terlalu banyak juga. Paling kelinci, ya, kura-kura, sama rusa. Ya, itu luar biasa. Pengunjungnya itu sampai membludak sampai ujung jalan poros jalan itu parkir mobil semuanya. Waktu saya ke sana seperti itu. Ya, tapi ramai sekali. Ternyata orang Palangkaraya itu haus wisata, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bahkan wisata yang di tempat yang sempit itu orang tua tuh rela datang untuk apa? Untuk menyenangkan anaknya seperti itu. Nah, kalau wisata yang seperti ini bagaimana? Kira-kira menarik nggak Ibu? Menarik seperti itu. Ini tanpa atas, tanpa samping. Selanjutnya, selain ada wisata kebun binatang, kita ada juga wisata untuk olahraga memanah seperti itu. Nah, olahraga memanah ini sebenarnya bisa jadi salah satu tempat refreshing ya, untuk melatih kefokusan. Kalau kita sering ngelamun ya, apa namanya, stres karena pekerjaan ya, bahkan lagi mikirin hutang misalnya atau cicilan. Kita bisa refreshing Bapak dan Ibu sekalian ya, memanah seperti itu. Untuk apa? Untuk biar fokus ya. Nah, wisata memanah juga ada di pesona Borneo Park seperti itu. Ada memanah khusus untuk anak-anak, ada memanah untuk khusus dewasa seperti itu. Dan ini menjadi salah satu destinasi yang akan menjadi unggulan di
Kota Palangkaraya. Ini tampak atas, tampak samping. Selain itu, ada juga wisata berkuda. Nah, wisata berkuda ini kalau kita lihat di Palangkaraya hanya ada satu, di mana di Jalan RTA Milono. Nah, di Jalan RTA Milono, dan itu juga teman-teman kita juga seperti itu. Tapi tempatnya sempit, ya, dicampur dengan bengkel, ya, di belakang bengkel seperti itu. Tapi kalau di tempat kita nanti, kita akan tempatkan di tempat yang khusus seperti itu, yang terintegrasi dengan banyak wisata. Kalau misalkan Ibu bosan naik kuda, nanti bisa memanah. Kalau bosan memanah, nanti bisa ke wisata yang lainnya seperti itu. Jadi tempat ini satu wilayah, satu lokasi terintegrasi seperti itu. Kalau Ibu bisa membayangkan di wilayah Jawa Timur, di sana ada Jatim Park seperti itu. Ya, kalau Ibu pernah ke Jakarta di Ragunan, kurang lebih seperti itu. Jadi tempat satu ke tempat yang lain itu kita tinggal jalan seperti itu, terintegrasi. Ini tampak atas, tampak samping. Selain itu, ada juga wisata olahraga airsoft gun. Ya, airsoft gun ini di Palangkaraya ada enggak? Ada ya, di dekat bandara kalau nggak salah ya. Di sana itu di bawah kebun karet seperti itu. Wah, itu kebun karet kan hutan ya masih. Jadi kadang ngeri juga kalau ada ularnya ya. Kalau di tempat kita bikin semi modern seperti itu ya, bukan di alam ya. Kalau di alam di pohon-pohonan juga ngeri juga seperti itu. Tapi kita akan bikin tempat-tempat yang sudah modern seperti itu agar supaya mudah dan juga gampang diakses oleh semua orang seperti itu. Nah, seperti ini. Airsoft gun, tampak atas, tampak samping. Selain itu, kalau misalkan Ibu dan Bapak ingin wisata alam atau kebun buah, biasanya kemana? Kelampangan. Ya, atau mungkin di RTA Milono di kebunnya Pak Slamet, ya. Di situ biasanya ya. Itu biasanya apa? Pohon jambu ya. Jambu atau mungkin nanas dan seterusnya seperti atau pepaya. Di sana nanti di Pesona Borneo Pak kita juga buat wisata kebun buah Bapak dan sekalian. Ya. Kalau Ibu dan Bapaknya mau rujakan juga bisa. Ya, nunggu Bapaknya mancing juga bisa. Mau di tempat wisata taman buahnya juga bisa seperti itu. Metik buahnya sendiri, makan sendiri, ya itu bisa seperti itu. Nah ini luar biasa, lengkap sekali. Ini tampak atasnya, tampak samping. Selain itu, nah ini yang menjadi unggulan lagi. Di Kalimantan Tengah belum ada Ibu dan Bapak untuk wisata Taman Labirin. Ini kalau di Kalimantan itu ada di Banjarmasin. Ada yang pernah ke Banjarmasin? Pernah ada ya. Di sana ada labirin. Kita terinspirasi waktu itu kita lagi studi banding ya di Jawa. Studi banding di wilayah Malang seperti itu. Itu ada taman labirin yang luar biasa ya. Kita masuk ke sini tuh tersesat gitu. Nggak bisa ketemu titik tengahnya seperti itu. Muter-muter sampai setengah jam seperti itu. Ternyata ini sangat menarik sekali kalau untuk orang-orang dewasa. Kalau untuk anak-anak mungkin harus didampingi ya. Nanti bingung nontonnya nyari seperti itu. Nah, ini merupakan wisata yang sangat memicu adrenalin seperti itu. Karena apa? Karena kita akan mencoba semua sisi seperti itu. Misalkan ini luas seperti itu, mungkin ada puluhan sisi, ya kita akan coba satu-satu. Bisa jadi sampai sejam, sampai tengah seperti itu. Nah, kalau kemarin kita 30 sampai 40 menit itu bertiga. Tersesat bersama kita seperti itu. Nah, ini tanpa atasnya, tanpa samping. Nah, selain itu, kita juga ada hindaran kepada Ibu. Kalau Ibu dan Bapak membeli tanah kafling yang tidak terkonsep, ya, cuma hanya tanah saja, ya, biasanya ada nggak udaranya? Tidak ada. Ya. Kalau kita beli tanah kaflingan ataupun perumahan yang terkonsep, biasanya ada udaranya. Ya, ada fasilitas umumnya seperti itu. Ya, ada tempat pertokoannya, ada taman bunganya, ya, ada rumah betangnya, ada juga masjid atau rumah tahfiznya. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini konsep yang sangat lengkap sekali seperti itu. Nah, ini tampak atasnya, tampak samping. Dan juga ada jogging track nanti Bapak dan Ibu sekalian. Jogging track nanti di sini. Nah, di ujung kafling seperti itu. Ya, jadi mengelilingi kafling itu kita buat jogging track. Nah, dari ujung sini ke sini. Nah, di sini tadi jogging tracknya ya. Nah, ini jogging track nih. Nah, ini warna list hijau ini jogging track. Kalau Ibu dan Bapak ingin lari-lari, ya, nanti bisa di jogging track. Nah, di sepanjang jogging track nanti ini adalah pohon-pohon yang akan kita tanam seperti itu. Jadi lari-lari di bawah pohon yang adem seperti itu.
Rumah Betang ini untuk pertemuan. Kalau misalkan Ibu mau mengadakan pertemuan, arisan, atau mungkin bapak-bapaknya mau menikah seperti itu kan. Nah, nikah lagi. Nah ini nanti bisa di sini, nanti tinggal calling pengelolanya seperti itu. Ya, ada rumah betang. Kalau tinggal di komplek Ibu, ya, komplek yang mungkin tidak terkonsep, ada nggak tempat pertemuannya? Nggak ada. Kalau mau rapat nanti, udah di rumah kamu saja. Tidak di rumah kamu saja yang lebih luas seperti itu. Atau enggak di tempatnya Bapak ini saja. Nah, seperti itu biasanya kalau orang-orang komplek. Kenapa? Karena tidak punya tempat yang luas seperti itu untuk pertemuan. Di Pesona Borneo Park kita sediakan seperti itu. Nah, selain itu, ini tampak atas ya, tampak samping. Selain itu ada juga masjid dan rumah tahfiz seperti itu. Nah, selain untuk hunian dan juga untuk ibadah seperti itu ya. Dan juga anak-anak yang mungkin nanti tinggal di komplek Pesona Borneo Park atau Pesona Gardenia Village seperti itu bisa ngaji di sini gitu ya. Apa atas tampak samping dan juga ada taman bunga. Di sini ada foto booth seperti itu nanti kita sediakan. Ya, karena orang-orang yang saat ini ya generasi milenial, ya, milenial itu sukanya foto-foto di foto-foto booth seperti itu. Nah, kita sediakan juga. Ya. Ini wisata taman bunga. Nah, ini tampak depannya seperti itu. Di sini ada bundaran ya. Bundaran itu nanti ada air mancur seperti itu dan juga kolamnya. Ya, seperti itu. Pertokoan, nah tentu ya, kalau di sebuah komplek itu pasti ada tempat untuk belanja. Ya, kalau misalkan di perumahan kita sudah ada 50 unit misalnya, itu biasanya apa? Pasti ada orang yang bikin warung, ya enggak Ibu dan Bapak? Pasti seperti itu. Karena apa? Karena kalau mau belanja pengennya di dekat-dekat saja seperti itu. Ini kita sediakan juga pertokoan seperti itu. Ya, biar belanja tidak jauh-jauh seperti itu. Apalagi di Pesona Gardenia Village itu perumahannya banyak. Berapa Mas Arif? Ya, ada ratusan unit seperti itu ya. Untuk perumahannya ada ratusan unit plus villa. Luar biasa ini. Nah, ini untuk tampak atasnya, tampak samping. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, untuk detailnya villa yang ada di Pesona Gardenia Village ini adalah untuk villa tipe 30. Villa tipe 30 ini adalah villa yang akan menghadap ke wisata. Di sini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini namanya Villa Sakura. Ya, Villa Sakura ini dilengkapi dengan kamar dan juga ruang tengah seperti itu yang luar biasa sangat estetik seperti itu karena modelnya ini adalah model villa kekinian seperti itu. Kalau Ibu lihat bandara ataupun villa-villa yang ada di Bali itu rata-rata pakai villa yang seperti ini. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan Ikatan Guru Kalimantan Tengah atau PGRI seperti itu. Nah, ini foto-foto kami seperti itu ya. Untuk menyediakan perumahan dan juga kaflingan untuk seluruh guru ya, guru-guru yang ada di Kalimantan Tengah, baik itu guru PNS ataupun guru honorer atau sekarang yang guru apa namanya Bapak? P3K seperti itu. Nah, kita sediakan semuanya. Kita bekerja sama dengan Ikatan Guru Kalimantan Tengah atau PGRI seperti itu. Nah, ini untuk tipe selanjutnya adalah tipe 45 atau tipe orchid. Ya, tipe orchid seperti itu. Nah, di sini ada 2 kamar seperti itu, ya. Tipenya 45, luas tanahnya 200 meter persegi. Selanjutnya ada tipe 36 atau tipe Yasmin. Nah, luas lahannya 200 meter persegi. Ya, untuk kamarnya juga ada 2 di sini seperti itu. Selanjutnya tipe 20. Tipe 20 untuk ukuran tanahnya 200 meter persegi. Ini villa. Jadi villa itu untuk apa? Bisa dihuni, bisa juga disewakan. Coba Ibu misalkan datang ke wisata tertentu yang ada di Palangkaraya. Biasanya apa? Nyewa tenda-tenda atau nyewa rumah-rumahan, ya enggak Bapak dan Ibu? Misalkan ke wisata Surung Danum ya di Jalan Cilirut kilometer 20 ke atas. Itu ada pondok-pondoknya disewakan seperti itu. Nah, kedepannya kalau Bapak dan Ibu memilih villa, kedepannya bisa disewakan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk apa? Untuk para wisatawan seperti itu. Nah, ini adalah lokasi yang sudah kita land clearing, ya. Lokasi yang sudah kita land clearing, yang sudah kita eksa seperti itu. Ada 21 hektar
ya, dari blok A sampai blok L, ya ini sudah kita bersihkan semuanya, ya. Dan Ibu dan Bapak bisa lihat tanahnya ini tanah pasir dan juga granit, ya. Jadi tanahnya tanah keras seperti itu. Kalau Ibu mau nanam buah-buahan itu tinggal dikasih pupuk saja, ya, kasih pupuk kandang atau pupuk kompos seperti itu yang dicampurkan, itu bisa hidup. Karena sebelum kita eksa itu pohonnya tinggi-tinggi. Artinya apa? Artinya tanahnya ini bisa ditumbuhi pohon tinggi, berarti besar kemungkinan untuk bisa hidup seperti itu. Nah ini alhamdulillah kita juga sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik dari kepolisian, ya, dari Bapak TNI ataupun dari guru seperti itu. Dan beberapa orang yang ada di sini sudah membeli juga, ya. Membeli tanah kita dari TNI juga ada, teman-teman dari guru juga ada, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tips yang ingin saya berikan jika Ibu dan Bapak memutuskan untuk membeli tanah. Ya, yang pertama harus cek dulu lokasinya. Ya, lokasinya ini strategis atau tidak seperti itu. Dekat dengan lokasi keramaian atau tidak, ya, bisa diakses motor, mobil atau tidak seperti itu, ya. Bahkan ke depannya ini bisa dilalui banyak orang atau tidak seperti itu. Itu harus cek. Itu lokasinya strategis, harus checklist. Ini adalah pilihan saya. Ini adalah pilihan hati saya. Dan yang kedua, konsep yang diberikan menurunkan pembeli. Ibu cek dulu. Ini konsep yang ditawarkan developer ini bagaimana? Ya, apakah ke depannya kalau saya beli di sini, ini menguntungkan buat saya atau tidak? Kalau malah merugikan buat saya, ya, otomatis tidak akan saya ambil. Tapi kalau dengan melihat fasilitas yang begitu banyaknya tadi dan juga strategis seperti itu, ini pasti, ya, pasti menguntungkan. Karena apa? Karena saya juga punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian, beli tanah, ya, SHM juga, tapi tidak terkonsep. Ya, dari tahun 2017 sampai saat ini begitu-begitu saja. Ya. Karena apa? Karena tidak terkonsep, hanya kafling doang. Tapi kalau terkonsep, ya, itu pasti kedepannya kan ramai dan menguntungkan buat pembelinya. Dan selanjutnya kita cek juga fasilitasnya. Apakah fasilitas di dalam komplek internal itu melimpah atau tidak? Ya, mewah atau tidak? Kalau cuma tanah kafling cuma dilengkapi sama, mohon maaf, pohon-pohonan saja seperti itu, ya bonus cuma bibit-bibit saja, itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi kalau sudah ada fasilitas yang mewah, ya, wisata yang banyak seperti itu, apalagi kita kasih bonus bibit, ya, itu luar biasa nantinya. Seperti itu. Selanjutnya, fasilitas eksternal yang sangat dekat dan mudah diakses. Ini juga harus dicek. Kalau saya beli tanah di sini, kedepannya apakah saya bisa melihat pertandingan motor, pertandingan dan sebagainya, ya, atau mungkin nanti saya mau ke pasar, mau ke pondok pesantren, atau mau ke tempat-tempat yang perbelanjaan seperti itu, Ibu harus cek juga seperti itu. Nah, di sini juga harus cek juga memenuhi syarat atau tidak tanah kafling yang nanti akan kita beli seperti itu. Selanjutnya, tentu banyak pilihan jenisnya. Kalau pilihnya cuma beberapa saja, ini kayaknya sudah bisa seperti itu. Tapi kalau saat ini di Pesona Bersama ini masih pada tahap proses pembangunan. Artinya apa? Pada awal tahap proyek, kalau Ibu dan Bapak membeli, itu harganya masih bawah. Tapi kalau nanti sudah wisatanya terbangun, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak rumah yang terbangun, ya, dan otomatis tanah yang saat ini kita tawarkan murah, ya, dengan harga di kepala 3 misalnya seperti itu, bisa jadi untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan sudah 3 atau 4 kali lipat seperti itu. Ini yang menjadi pilihan buat sekalian. Dan selanjutnya cara bayarnya sangat mudah sekali. Ya, cara bayarnya sangat mudah sekali. Kenapa? Ibu cukup bertransaksi dengan kami, dengan developer, bukan dengan pihak perbankan ataupun pihak ketiga seperti itu. Jadi langsung seperti itu. Dan yang selanjutnya tentu yang menjadi pilihan adalah sudah SHM. Cek legalitasnya, cek sudah settle atau belum. Ini yang menjadi penentu apakah Ibu harus mengambil tanah tersebut. Ibu harus memilih kafling tersebut. Kalau masih, mohon maaf, garis suratnya masih belum jelas, ya, masih sementara sifatnya, itu mending Ibu cari tempat yang sudah SHM. Tentu Pesona Berdampak adalah pilihannya. Yang selanjutnya adalah cara pembeliannya mudah, Bapak Ibu sekalian. Tidak pakai ribet, ya. Gak pakai macam-macam seperti itu. Ibu dan Bapak bisa datang ke kantor seperti itu, kita ngobrol seperti itu, ya, tapi langsung bisa angkat. Pada saat angkat atau transaksi,
tanah itu tidak sepenuhnya menjadi hak milik Bapak seperti itu. Bapak bisa nanam pohon, nanam rumah-rumahan, itu luar biasa. Dipersilakan seperti itu. Ini adalah kemudahan atau tips ya untuk Bapak dan Ibu untuk mencari sampingan salah satu di pesanan beliau Pak seperti itu. Cukup sekian dari saya ya. Insya Allah nanti ada materi yang sangat luar biasa sekali ya dari pemateri kedua dari Mas Arif Soseno. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi akhir ya Mas ya pada MC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahas 21 hektar dengan berbagai keunggulan dan akan dibangun begitu banyak bisa dibuat Bapak Ibu, apalagi kalau bukan kali ini jangan tunggu besok nanti kaping yang jadi zaman bisa orang luar. Nah, terima kasih buat Mas Chandra, manajer marketing dari Pesantren Borneo Property Indo yang sudah memaparkan proyek Tanah Borneo Park dengan segala keunggulannya tadi. Dan mungkin ini sesi terakhir Bapak Ibu untuk membuka inspirasi agar kaki yang tadi sudah dipaparkan begitu banyak keunggulannya Ibu bisa memilikinya dengan mudah. Untuk itu kami persilahkan pada Kang Seno. Beliau ini direktur dari Pesona Borneo Property Indo yang akan memberikan inspirasi buat Bapak Ibu agar segera memiliki kapling di Pesona Borneo. Kepada Kang Seno kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang bersemangat nih. Hawa-hawanya walau Palangkaraya panas, tapi harus kita bersemangat ya. Kenapa harus bersemangat? Karena segala aktivitas kita, kalau kita sudah memulai dengan semangat, maka hari-hari itu akan lebih bersemangat lagi. Beda kalau kita bangun tidur, sudah marahan sama istri, nggak dibikinin kopi gitu kan. Pasti nanti harinya satu harian itu ngomel-ngomel aja. Tapi kalau sudah satu hari itu kita udah ramah sama istri, bangun, udah saling berteguran, kemudian saling sapa, pagi udah dibikinin kopi, wah itu luar biasa. Dan apabila satu hari itu udah kita mulai dengan semangat, ceria, dan bahagia, insya Allah satu hari full itu kita juga akan bahagia. Oke, saya ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang begitu banyak memberikan limpahan rezeki, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara gathering konsumen ya, di mana kita akan memaparkan seperti apa sih proyek yang akan kita bangun di Kota Palangkaraya ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kita ta'arufan dulu. Perkenalkan, nama saya Arif Seno atau teman-teman biasa manggil Kang Seno. Saya dilahirkan di Kuala Kapuas tahun 1992 Oktober ya. Nah, ini ada beberapa amanah yang diberikan kepada saya. Saya di sini juga sebagai Ketua Aliansi Pengusaha Muslim Kateng, kemudian Sekretaris DPW, DPS atau Developer Properti Syariah Kalimantan Tengah, kemudian pengurus Pengusaha Hijrah Indonesia, owner di perumahan Royal Zarmina Resident yang ada di belakang Samsat, kemudian juga diamanahi juga di sini sebagai owner di Pesona Borneo Propertindo. Di sini kita sudah sebagai PT Pesona Borneo Propertindo. Oke, di sini sedikit kita ada filosofi ya dari sebuah nama. Bagaimana kita memberikan anak nama itu sih ada doa dan harapan di dalamnya. Begitu pula dalam kita pemberian nama proyek yaitu Pesona Borneo Park, yaitu keindahan Taman Kalimantan. Nah, Pesona Borneo Park ini merupakan coupling SAM yang di dalamnya ada area wisata alami dan modern yang dikemas dalam suatu simbol rumah betang yang mencerminkan keragaman dan kesantunan khas masyarakat Kalimantan. Nah, saya dilahirkan di Kalimantan, saya juga menikmati, walau saya dari Jawa ya, saya dari Jogja, Ibu Jogja, Bapak Banjarnegara, tapi karena sudah menikmati rasanya hidup di Kalimantan ini luar biasa. Kemudian ini perumahan kita yaitu Pesona Gardenia Village, ada perumahan dan villa. Itu adalah keindahan taman perdesaan, village. Jadi bagaimana kita bisa menghidupkan suasana perdesaan. Kalau kita merasakan hidup di desa, biasanya antara satu kampung sini dengan kampung yang sana biasa kan kenal tuh. Kalau di kota, jangankan kenal satu komplek ya, biasanya antara tetanggaan aja biasanya malah tidak tegur sapa atau tidak kenal. Nah, inilah konsep yang akan kami bangun di Pesona Gardenia Village atau di Pesona Borneo Park ini. Bagaimana kita sesama tetangga itu bisa saling mengenal, saling berinteraksi dan saling nyaman lah seperti itu. Makanya di situ ada kita bangun rumah betang yang nanti menjadi suatu tempat pertemuan kita, tempat perkumpulan yang bisa saling silaturahmi di sana, bagaimana kita mengembangkan lingkungan kita. Jadi dulu saya sangat menikmati waktu di Kuala Kapuas itu, tetangga non muslim juga di situ. Jadi biasanya kita saling bertukar hadiah, waktu misalnya Natalan, orang tua saya memberi hadiah ke mereka, kemudian waktu Lebaran mereka memberi hadiah kepada kita. Jadi suasana seperti itu yang pastinya kan kita saling menghormati, tapi kita tidak mencampur adukan antara peribadahannya seperti itu. Toleransi itulah yang kita kembangkan juga, bagaimana kita saling menikmati untuk tidak saling mengganggu seperti itu. Oke, what is your dream? Setiap orang memiliki mimpi dan banyak hal yang sebenarnya semua itu yang awalnya adalah dari mimpi. Saya dulu nggak
kebayang untuk bisa menjadi seorang developer, karena dulu saya awalnya itu pengen jadi seorang PNS gitu ya, jadi seorang ASN. Kemudian pada saat saya kuliah, di situ saya dapat gambaran-gambaran bagaimana saya juga banyak membaca buku motivasi-motivasi tentang berbisnis gitu kan, dan akhirnya saya pengen menjadi seorang pengusaha seperti itu. Dan karena jurusan saya itu jurusan akuntansi, di mana jurusan itu lebih banyak kepada kerja di perbankan atau finance atau leasing, dan akhirnya saya juga memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan itu. Walau alhamdulillah pada saat lulus kuliah itu dapat tawaran langsung dari sebuah bank swasta untuk masuk ke sana tanpa tes gitu ya. Karena alhamdulillah pada waktu lulus itu dapat nilai 3 terbaik di angkatan saya. Tapi karena kita sudah mengetahui kalau kerja di bank ini tidak diperbolehkan, akhirnya melangkah. Walau waktu itu saya malah kerja serabutan gitu kan, kerja di toko, sampai pernah buka tempat cuci motor, dan itu dinikmati. Kenapa? Karena kita menemukan sebuah jalan yang benar, yang kita yakini benar, walau kita tertatih-tatih, walau kita bersusah payah, tapi insya Allah akan berikan kemudahan, Allah bukakan jalan-jalan yang lebih baik lagi untuk orang-orang yang memang berada di jalan yang lurus. Kuncinya adalah sebuah keyakinan, dan itulah yang menjadi sebuah dream, menjadi sebuah mimpi. Saya memiliki mimpi, yaitu bagaimana saya bisa menjadi pembawa perubahan dalam keluarga saya. Biasanya dalam satu keluarga itu pasti ada satu anak yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan keluarganya. Dan di situ saya berharap bagaimana saya bisa membawa perubahan itu pada keluarga saya. Nah, kemudian saat seseorang memiliki mimpi, mimpi terbesarnya apa? Bagaimana dia bisa bermanfaat kepada orang banyak. Dan inilah yang kami harapkan, kami membangun sebuah proyek ini bisa menjadi sebuah mengharumkan Kota Palangkaraya, juga menjadi sebuah pilot project di Kota Palangkaraya yang menjadi wah seperti itu. Karena itu akan menjadi catatan sejarah yang luar biasa kalau kita bisa membawa sebuah perubahan dalam sebuah wilayah seperti itu. Nah, apa yang disebut properti impian? Banyak orang yang memiliki rumah, tapi biasanya tidak betah di rumah gitu ya. Entah dari hawanya, entah dari tetangganya yang usil atau apa. Baru-baru kemarin saya ada lihat di Facebook. Nah, jadi tetangganya tuh usil, suka nyeremin air kencing, kotoran ke rumah orang lain gitu kan, ke rumah tetangganya. Kenapa? Supaya malah rumahnya dijual dengan harga murah seperti itu. Dan banyak yang kita ketahui juga, malah tetanggaan saling ribut gitu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya tidak ada kebersamaan gitu ya. Dan kita lihat sekarang juga banyak orang-orang yang ibaratnya kita ajak kerja bakti, kumpul-kumpul, itu kan agak susah. Nah, sebenarnya ini harus kita kembangkan, bagaimana kita itu bisa saling berkumpul, saling sapa, menumbuhkan rasa cinta, kebersamaan seperti itu. Nah, di Pesona Borneo Park atau di Pesona Gardenia Village itu kita membuat sebuah desain, dan proyek ini juga kita menghabiskan budget untuk desainnya saja hampir 50 jutaan lebih hanya untuk desain. Kenapa? Karena kita memang pengen ini memang bisa terwujud gitu kan di Kota Palangkaraya. Jadi memang kita ada beberapa perubahan desain, awalnya ini harus gini, sampai kita membuat konsep yang memang dia terkonsep dari one gate sistemnya, bundarannya, wisatanya. Dan juga saat nanti orang membeli kapling juga mereka bisa mendapatkan fasilitas yang kurang lebih sama dengan orang membeli perumahan, seperti itu. Nah, kawasan yang berkonsep ini sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Chandra, banyak orang yang membeli tanah itu udah puluhan tahun, tapi harganya naiknya sangat sedikit. Beda saat kami membuat perumahan di Royal Jarmina, itu memang ada sebagian yang kami jual per kapling, itu sekitar 8 unit di situ. Harga awalnya kita jual hanya 50 juta. Kemudian pada saat kita sudah land clearing, tanah itu naik 75 juta, itu dalam waktu tempo kurang lebih sekitar 4-5 bulan sudah naik sampai 70-an juta. Dan sampai juga sekarang ini ada yang menjual itu sekitar 100 juta untuk daerah situ. Kenapa? Karena terkonsep di dalam sebuah komplek perumahan, jalannya paping, ada pos penjagaannya, ada masjid dan rumah tahfiznya gitu kan. Nah, dengan konsep seperti itulah biasanya tanah itu signifikan untuk naik. Bayangkan kalau misalnya nanti untuk di Pesona Borneo Park itu sudah terbangun fasilitas-fasilitasnya, hari ini kita jual hanya 35 juta,
pasti nanti kalau sudah terbangun nggak mungkin harganya tetap seperti itu saja kan, pasti ada kenaikan-kenaikan. Nah, ini juga yang kami harapkan, yaitu bagaimana orang yang membeli itu adalah orang-orang memang yang berkualitas. Pada saat nanti Bapak Ibu ingin membeli, memang di sana ada verifikasi, di mana verifikasi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengklasifikasikan, oh ini lolos verifikasi untuk menjadi konsumen di tempat kita, seperti itu. Yang pasti adalah attitude atau kebaikan, maksudnya bagaimana pola sikapnya, pola kehidupannya, seperti itu. Kenapa? Karena kita memang ingin mencari orang-orang yang berkualitas juga yang bisa tinggal di sana, seperti itu. Nah, pada saat orang membeli rumah, membeli coupling, itu kan sebenarnya memiliki sebuah tujuan dan harapan. Sebenarnya pengen apa sih? Banyak orang yang membeli sebuah rumah atau apa untuk menikmati masa tuanya. Bagaimana kalau kita hidup tadi tapi tetangganya nggak enak, tetangganya suka rusuh atau apa, kan pasti nggak enak ya hidup ya. Tapi bagaimana kita menciptakan itu, yaitu kita tadi saling bertemu. Maka inilah yang kita harapkan, kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan di sana. Nah, beliau adalah Ustadz Rosid Ajif. Beliau adalah CEO dari Developer Property Syariah, di mana properti syariah ini baru mulai bangkit itu tahun 2013. Dan di 2013 itu masih berkembang di daerah Jabodetabek, dan untuk sampai hari ini sudah berkembang di ratusan kota dan terbangun ribuan unit sudah di se-Indonesia ya. Dan untuk wisata itu nggak cuma di sini. Ini benar nggak mau dibangun wisata gitu ya? Tapi Bapak Ibu bisa ngecek. Di Bandung itu ada beberapa proyek wisata juga yang dibangun oleh developer properti syariah. Salah satunya Cicalengka Dreamland. Kemudian ada Naimo Highland. Di Malang ada namanya Malang Dreamland. Kita nggak usah jauh-jauh. Mungkin kita ke Kalsel. Di Kalsel ada namanya Borneo Wonderland. Nah itu sama proyek yang dikelola oleh member-member developer properti syariah. Sama kita tidak menggunakan bank, tidak menggunakan SITA, tidak ada BI checking. Nah, seperti itu. Dan untuk di Palangkaraya ini ada beberapa owner-owner juga, ada dari Grand Palawang, ada dari Mustafa Propertindo, ada dari Pahmilen. Nah, jadi mereka juga teman-teman yang bergerak di properti syariah yang hari ini juga membangun perumahan dan kaplingan juga di Palangkaraya, seperti itu. Tetapi untuk proyek kapling wisata di Kalimantan Tengah baru pertama, yaitu Pesona Borneo Park ini. Nah, sebenarnya apa investasi terbaik hari ini ya? Kita mengetahui bahwa banyak isu-isu tentang inflasi, kemudian kehancuran ekonomi di 2024-2023 ini ya. Tetapi sebenarnya isu-isu tersebut masih bisa kita clearkan bagaimana kita bisa mendapatkan jalan yang benar dalam berinvestasi. Nah, banyak orang hari ini berinvestasi emas gitu ya. Tetapi kalau kita berinvestasi emas, nabungnya atau menyimpannya di rumah atau lagi di bawah bantal ya, ini sangat riskan ya. Karena kita ketahui semakin misalnya ekonomi itu rusak atau menurun, maka kejahatan juga akan semakin meningkat. Maka sangat berbahaya apabila kita hanya menyimpannya di tempat-tempat yang ibaratnya mudah terjangkau seperti itu. Kemudian jika kita investasi deposito bank, sudahlah kecil dan haram, karena kita memahami ya yang namanya bunga itu adalah riba, dan riba itu dalam Islam adalah hukumnya haram. Jadi ini sudah bukan menjadi lagi untuk pilihan kita untuk berinvestasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga bunga deposito itu 6% sampai 7%, sedangkan inflasi itu bisa 9 sampai 20%. Jadi sebenarnya lebih besar inflasinya ketimbang bunga deposito, seperti itu. Coba kalau kita lihat dulu uang 500 di zaman saya SD dulu aja itu ya udah lumayan kita bisa beli jajan apa-apa. Kalau sekarang 500 itu udah nggak kepake itu kan. Nggak kepake, nggak bisa, ibaratnya cuma untuk angsuran seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lihat, itu yang dinamakan inflasi. Kemudian, jika kita investasi di bisnis, saat kita usaha kita ramai, maka keuntungannya juga besar dan kita untung. Tetapi kalau usaha kita sepi, otomatis rugi. Dan ini banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha pada saat corona ya, tahun 2020-2021 itu luar biasa. Tetapi luar biasanya di properti syariah pada saat corona itu malah meningkat. Kenapa? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang mereka tidak lolos bank karena swasta ya. Tetapi kalau kita lihat dari verifikasi mereka lolos, dan akhirnya pembayaran mereka malah lancar di tempat kita seperti itu. Tidak menggunakan perbankan BI checking.
Nah, adakah investasi yang tidak beresiko rugi dan untungnya minimal 20% per tahun? Jadi sebenarnya kita harus mengetahui nih, dalam berinvestasi itu investasi seperti apa sih yang aman dan menguntungkan kepada kita. Nah, investasi terbaik itu adalah properti ya. Kenapa? Karena properti itu biasanya semakin tahun itu semakin naik. Perumahan kami di Royal Jarmina itu awal kita launching 2019 harganya untuk tipe 45 sekitar 250 juta. Kemudian hari ini tipe 45 sudah 300 juta dan sudah habis gitu ya. Dan memang untuk properti itu tetapi kita harus mengetahui properti seperti apa yang harus kita investasikan. Karena kalau yang kita hanya membeli rumah atau tanah yang tidak ada konsepnya, maka kenaikan itu tidak signifikan seperti itu. Nah, cara menciptakan passive income lebih besar dan dari biaya hidup adalah dengan berinvestasi dalam bisnis properti. Ini Robert T. Kiyosaki. Beliau ini adalah pengusaha besar juga. Dia memahami. Dan hari ini juga banyak artis-artis itu yang berinvestasinya pada properti. Kenapa? Karena properti itu aman. Bisa properti dicuri. Misalnya tanahnya diangkat, rumahnya diangkat, kan tidak bisa gitu. Kan itu lebih aman seperti itu. Nah, setiap keputusan ada konsekuensinya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jika hari ini kita mengambil properti yang masih ribawi, otomatis kita akan bertanggung jawab dengan dosa yang akan kita peroleh dengan Dengan membeli properti yang haram tersebut. Tetapi dengan kita mengambil jalan yang halal, insya Allah itu juga akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah memberikan pahala seperti itu. Nah, back to your dream. Jadi ini adalah memang sebuah konsep yang akan kita kembangkan di sana. Ini adalah villa dengan tipe 20. Apabila Bapak Ibu membeli villa ini, villa itu bisa disewakan atau dikelola sendiri. Apabila nanti disewakan dikerjasamakan dengan developer, maka ada sistem bagi hasilnya. Tetapi apabila Bapak Ibu mengelolanya sendiri, maka di sana akan ada catatan-catatan peraturannya. Misal, yang menginap di sana hanya boleh untuk suami istri, atau misalnya sesama jenis gitu ya. Tapi harus kita lihat juga sama jenis seperti apa gitu. Aman atau tidaknya seperti itu. Dan juga tidak ada minuman-minuman keras gitu. Karena kan kalau sudah ada minuman keras takutnya nanti akan mengganggu yang penyewa yang lain seperti itu. Jadi itu bisa jadi keuntungan kita pada saat itu disewakan. Bayangkan kalau misalnya satu hari aja disewakan itu 200 per malam gitu ya. Satu bulan berapa gitu. Tapi yang pasti biasanya ramai itu kan akan ada itu di weekend, Sabtu Minggu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi nanti untuk biaya sewanya aja itu bisa untuk membayar cicilan gitu kan. Oke, saya percepat. Ini sudah akad yang tadi di proyek Royal Jarmina sudah lumayan banyak karena dari 50 unit plus kita kemarin ada penambahan kapling di sana sekitar 10 unit. Jadi 60-an unit di sana. Kapling tadi di sana itu dari 10 hanya 2 bulan ya, sisa 2 unit saja lagi, dan rumah juga sisa 2 unit. Jadi dalam waktu kurang lebih kita berjalan di sana 3 tahun, itu alhamdulillah bisa hampir closing yang di Jalan Mufakat ya, Jalan Mufakat 1 belakang 1. Oke, di sini saya mau bagi-bagi door prize dulu. Nah, saya ada uang 100.000. Bapak Ibu ada yang mau nggak? Gratis. Bagi yang mau langsung maju aja duluan. Siapa duluan? Oke, Bapak. Namanya siapa, Bapak? Helmi. Helmi. Kenapa maju, Bapak? Karena mau dapat duit. Oh, karena yang lain kenapa nggak maju? Atau ragu-ragu? Oke, siap. Ini Pak Helmi. Terima kasih banyak dan selamat. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pagi-pagi dapat rezeki ya Pak Helmi ya. Ntar dulu, saya ada lagi nggak ya? Bentar. Oh, ada kayaknya nih. Wah, ada satu lagi. Ada yang berminat maju nggak? Ada nggak yang berminat? Ayo, kesempatan. Oke, Bu, silakan, Bu. Siapa namanya, Bu? Metania. Ya. Oke, siap. Mau maju, Bu? Oke.
Dapat duit. Oke. Oke, Bu, bentar Bu ya. Saya lanjut ke slide-nya dulu. Oke. Mohon maaf Ibu, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Jadi ini saya masukkan kantong dulu. Saya terima kasih banyak Bu ya. Mohon maaf lahir dan batin Bu. Mohon maaf Bu ya. Ya, jadi yang namanya kesempatan itu kadang tidak datang untuk kedua kalinya ya. Kenapa? Kita udah nawarkan lebih besar, tapi yang maju, aduh, maju nggak nih, gitu kan? Pada kesempatan itu saat kita sudah memutuskan dan kita yakinkan, maka biasanya Allah tuh akan membuka pintu-pintu rezeki di sana. Oke, di sini kita akan ada potongan harga ya, promo-promo yang hari ini kita adakan, yaitu promo potongan harga di rumah tipe Orchid tipe 45 itu dari 270 juta hanya menjadi 230 juta. Suaranya naikin dikit. 230 juta. Kemudian untuk rumah tipe Jasmine di tipe 36 yaitu dari harga 200 juta menjadi 187 juta. Kemudian promo untuk tipe Sakura, ini villa tipe Sakura di besaran 30 dari harga 230 menjadi 200 juta. Jadi ada potongan 30 juta. Kemudian promo rumah tipe Tulip, ini villa Tulip ya, di besaran 20 dari harga 130 juta menjadi 95 juta, yaitu ada potongan 35 juta. Kemudian ada promo-promo juga yang biasanya kita promo booking coupling dari 1 juta menjadi 250 juta untuk hari ini saja. Dan juga ada booking rumah dari 5 juta menjadi 1 juta. Dan booking ini kami sampaikan bahwa booking ini apabila nanti cancel akan kami kembalikan. Jika tidak lolos verifikasi akan kami kembalikan. Jadi booking ini tidak hangus ya, tidak akan hangus. Kemudian untuk DP unit rumah atau villa bisa diangsur selama 6 bulan. Promo pembelian coupling secara cash, bonus emas 5 gram. Jadi apabila hari ini ada yang membeli cash, itu ada promo emas 5 gram ya. Hanya untuk 3 orang pembeli pertama. Kemudian untuk pembelian rumah kita ada bonus taman, carport, kitchen sink, dan TV 32 in. Kemudian untuk pembelian coupling kita ada bonusnya patok pembatas, pelang nama, bibit buah, dan juga perawatan selama 3 bulan. Oke Bapak Ibu, di sini kami berikan kesempatan dan juga alhamdulillah malam tadi kita baru mendapatkan booking sebanyak 6 coupling dan pembelian cash dari orang Banjarmasin yang sebenarnya mereka sudah survei kemarin dan ingin ikut, tapi karena ada kegiatan di Banjarmasin hari ini, jadi mereka bookingnya via transfer dan itu malam tadi ya, baru malam tadi ya, pada maghrib kalau nggak salah. Jadi sana ada 6 coupling yang sudah ditandain, itu sudah diambil dari orang Banjarmasin. Dan juga hari ini kita bagi 5 orang pembooking pertama, kita ada hadiah di belakang, ada paket parcel ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin booking, bisa langsung ke belakang dengan biaya booking 250.000 dan booking ini bisa diambil lagi apabila nanti cancel. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat bisa langsung ke belakang untuk mengisi daftar booking coupling mana yang mau diambil atau unit mana yang mau diambil. Nah, jadi ini ada beberapa yang sudah diambil ya. Jadi bagi Bapak Ibu langsung saja ke belakang untuk memilih coupling mana yang mau diambil, unit mana yang mau diambil, dan 5 orang tercepat pembooking akan mendapatkan parcel. Jadi langsung saja ke belakang Bapak Ibu untuk mendapatkan parcelnya. Silahkan. Kami beri kesempatan bagi 5 orang tercepat ya, bagi 5 orang tercepat langsung tunjuk aja couplingnya dulu, kemudian bayar bookingnya dan akan mendapatkan parcel masing-masing. Mari Bapak Ibu, kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Hari ini tanah hanya 35 juta, bisa jadi nanti kalau sudah terbangun fasilitas itu insya Allah akan naik dengan berlipat-lipatnya. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita bersama untuk membangun kota Palangkaraya.
semakin menurun. Jadi kita dan di depan ini adalah nilai harganya ya. Nilai harga dan cicilan untuk coupling itu bisa dicicil selama 4 tahun. Dan kita sekali lagi kita mengingatkan, kita tidak ada denda, kita tidak ada sita, semuanya bisa dimusyawarahkan nanti dengan tim Pesona Borneo Park. Sudah 4 yang terbooking, sisa 1 lagi yang mau mendapatkan bonus parcel bisa langsung ke belakang, masih ada 1 lagi ya. Mari Bapak Ibu, promo hari ini insya Allah akan menjadi sebuah langkah awal kita untuk melangkah menuju mimpi-mimpi kita. Berapa itu? Sudah 5 lah. Sudah 5. Apanya? 2. Sudah 6. Totalnya sudah 6 yang terbooking sekarang. 4 tadi, Pak Wid 2. Hah? Pak Wid ini 2. Hari ini. Hari ini ada orangnya. Oh ya, siap. Kemarin sudah mau bayar di kantor sore. Oke, siap. Jadi total yang terbooking baru dapat kabar sudah ini parcelnya sudah habis. Parcelnya habis. Parcel sudah habis ya berarti ya. Monggo Bapak Ibu sekalian langsung saja pilih tempat-tempat strategisnya, cari yang dekat tempat-tempat area wisata atau di dekat bundaran ya. Karena itu akan menjadi pusat akses kita, menjadi pusat tempat untuk pertemuan bagi warga di situ juga. Insya Allah bagian itu menjadi sebuah bagian yang akan ramai nantinya. Dingin lah. Panas di belakang antum. Di belakang panasnya. Bawa jamnya. Tomat jalan sampai jam 11. Itu DM F2425 loh. Nah, diambil beliau. Sekali lagi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang masih ragu-ragu nanti bisa langsung ke kantor, tetapi kemungkinan tidak mendapatkan bonus pada saat hari ini ya, karena ini bonus atau promonya khusus pada saat acara gathering saja. Alhamdulillah sudah 12 unit yang terbooking, yang sudah closing. Yang masih ragu-ragu segera tentukan hatinya, masih ada waktu juga mau sholat istikharah dulu.
Disampaikan. Jadi nanti Tanya nanti. Iya, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin membooking. Ini sudah ada 12 unit dan bertambah lagi ya. Silakan jika ingin melakukan pembelian, membooking, kesempatan tidak datang 2 kali. Mumpung masih banyak promo. Dari Habis, dekat pila habis. wah, yang dekat villa sudah habis. Pintu masuk. Ini adalah posisi yang sangat strategis sekali. Ya, posisi yang sangat strategis sekali. Ya, dekat dengan bundaran, Bapak dan Ibu. Ya. Karena barat, karena timurnya. Posisinya adalah posisi yang ke atas adalah posisi utara dan posisi sebelah kanan ya itu adalah posisi timur. Yang sebelah kiri adalah posisi barat. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, mumpung yang posisi home masih ada, home tersedia. Ya, yang posisi home dekat bundaran masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 unit lagi yang dekat bundaran. Ayo, yang dekat dengan bundaran masih ada 7 unit lagi. Yang dekat bundaran masih ada 6 unit lagi. Masih ada 1 slot kosong lagi, Bapak dan Ibu, dekat bundaran. Dekat Taman Bunga masih ada 1 slot kosong di G9. Nah, G9 adalah posisi sangat book ya. Dan posisi tanahnya cukup luas ya. Ukurannya sangat luas sekali, dekat dengan Taman Bunga, dekat dengan masjid. Ya, betul sekali. Ya, posisi kanan adalah posisi arah matahari. Posisi timur. Dan kalau Ibu mau lihat posisi matahari posisi sebelah kiri. Dan sebelah kiri itu adalah posisi arah matahari barat seperti itu. Ya, silakan dipilih Bapak dan Ibu. Masih ada slot kosong lagi. Ya, dekat bundaran. Kita utamakan yang dekat bundaran sama dekat villa. Dekat bundaran, dekat villa. Oh, dekat villa otomatis nanti akan bisa dijadikan tempat penginapan. Ya, tempat penginapan. Tempat penginapan. Silakan. Nah, itu posisinya dekat villa ada posisi hati kanan masih ada. Hati kanan atau di 22 itu sangat dekat dengan villa. Nah, di 22 atau hati kanan itu posisinya masih strategis. Ya, deretan yang dekat dengan wisata. Pokoknya bisa cari dekat wisata atau dekat bundaran Bapak dan Ibu sekalian. Kita habiskan hari ini ya, silakan hubungi keluarganya, saudaranya, tetangganya, kanan kirinya, atau mungkin teman-teman sekolahnya untuk booking yang di dekat bundaran atau di dekat dengan villa. Yuk, kita sebarkan informasi ini, kita informasikan kepada tetangganya, sanak keluarganya, ataupun kerabatnya untuk bisa booking di dekat dengan villa atau di dekat dengan bundaran. Ayo, silakan. Kita silakan hubungi keluarganya, kita WA keluarganya, kita share informasi ini di keluarganya. Karena apa? Karena hanya hari ini saja, ya. Karena hanya hari ini saja
promo dan bookingnya, ya, bonus-bonusnya hanya hari ini saja. Setelah sudah besok kita akan kembali ke harga normal dan juga tidak mendapatkan promo apapun. Ayo silakan, silakan Bapak dan Ibu. Kita habiskan hari ini ya yang di dekat bundaran dan dekat dengan villa. Jadi posisi strategis hanya hari ini saja, ya, dekat dengan villa, dekat dengan wisata dan juga dekat dengan bundaran. Foto-foto kan? Iya, untuk foto-foto. Silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada slot kosong lagi. Slot kosong di dekat villa, di dekat bundaran masih ada 1, 2, 3 ya. Di bundaran sebelah bagian kiri posisi hook atas masih ada 1. Ya. Hook atas masih ada 1 lagi ya. Dan posisi hook bawah bundaran sebelah kiri masih ada 2 lagi. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada kosong di sebelah kanan. Silakan informasikan promo booking hari ini kepada sanak keluarganya, saudaranya, share informasi ini ke grup-grup keluarganya. Ayo, mari di-share ke grup-grup keluarganya. Informasikan bahwasanya hari ini ada promo tanah kafling di Pesona Borneo Park. Insya Allah akan mendapatkan promo besar. Di antaranya yang pertama akan mendapatkan 4 buah bibit pohon, ya, 4 buah bibit pohon. Pohon apa? Pohon jambu seperti itu. Nanti bisa mau milih mau jambu air ataupun jambu kristal seperti itu. Nah ini luar biasa. Ayo silakan. Dan ada mendapatkan promo lagi apa? Mendapatkan promo pematokan secara gratis seperti itu ya. Pematokan secara gratis dan juga mendapatkan pelang nama. Pelang nama yang awet, tahan lama dari mana? Dari baja ringan seperti itu ya. Dari baja ringan dan plat besi seperti itu. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Masih ada lagi slot kosong di dekat bundaran. Ya, di bundaran di atasnya E39 ya. Di posisi di bawah. Yuk silakan. Informasikan ke teman-teman keluarganya atau mungkin ke teman-teman sekolahnya atau teman-teman gurunya. Ayo promosi. Iklan. Sampaikan informasi menarik ini kepada teman-teman baiknya. Oh, mari. Kalau perlu sampai ke keluarga, ke RT-nya, ke RW-nya, kecamatannya, ya, semua informasikan. Silakan. Promo besar hari ini, potensi besar yang dimiliki Pesona Borneo Park, ya, bisa untuk wisata, bisa untuk pendidikan, ya, bisa untuk edukasi, bisa untuk healing, dan juga bisa untuk bertani. Ya, semuanya akan masuk di Pesona Borneo Park. Ya, masih ada slot kosong di dekat bundaran. Ya, itu sampingnya bundaran, ya, posisi hook atas E14 masih ada 1 slot. Nah, E14 itu tempat yang hook ya, karena apa? Karena semua orang yang mau ke bundaran itu pasti melewati E14 Bapak dan Ibu. Nah, E14 masih ada ini. Ya. E14 adalah posisi hook. Ya. Kenapa harus memilih E14? Karena E14 adalah posisi pintu utama menuju ke bundaran. Ya, pintu utama menuju ke bundaran. Kalau mau masuk ke bundaran atau mau ke masjid atau mau ke wisata juga akan melalui E14. Yuk, silakan. Masih ada E14 nih, nah, posisi hook atas. Ayo hook atas, E14 masih ada 1 kosong. Silakan, di booking sebelum terbooking. Kita harus tentukan saat ini juga. Ya. Kita tentukan hari ini juga, saat ini juga untuk booking. Ya. Kafling yang sudah resmi, legalitasnya sudah resmi, SHM-nya sudah resmi, PTSP-nya. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Segera informasikan ke sana keluarganya, ke teman-temannya, ke kerabat-kerabatnya, ke pamannya, ke pakdenya, ke budenya, semuanya. Yuk, silakan. Baik atau saudara-saudara di kampungnya, seluruhnya suruh investasi sekarang juga. Kamu yang milih jantung lepon.
Pilihan tuh. Ya, beli sekarang. Kalau nggak beli sekarang nanti habis. Ayo Dok. Ya, dipilih. Masih banyak yang kosong. Ya, tanahnya tinggi, granit, bukan gambut dan bebas dari banjir. Dan insya Allah juga karena kita bangun sungai buatan, insya Allah lebih akan terbebas lagi dari banjir. Karena sungai buatannya bisa jadi kanal banjir. Ada blok A. Blok A ini blok paling pertama kalau kita datang dari arah sirkuit atau dari arah Kereng ya, Kereng Bunjinai. Sudah. Ada pertanyaan Kira-kira mau bertanya di meja atau secara umum. Katalah. apa ini? Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Yang ngobrol dengan Arif, kita dibuka sesi tanya jawab. Ini mau bertanya secara ditanya di forum. Kemudian tidak mengikuti tidak Ya, jadi total yang terbooking yang sudah menempel posisi di blok couplingnya ada 23 orang. Ya, Bapak yang belum bisa langsung menempel di posisi mana blok coupling yang diinginkan. Alhamdulillah ada 23 unit ya yang terbooking hari ini. Ya, ada 23 unit terbooking hari ini. Ya, idealnya sebenarnya kalau mencari tanah yang luas ya. Dua coupling, ya, dua coupling. Seret masnya. Ya, anak pertama dan anak kedua ya. Karena kalau 200 itu kecil ya. Mumpung harganya murah. Memiliki tanah itu di
masa-masa baru nikah, ya, anak yang masih belum sekolah, itu luar biasa. Apalagi dengan cicilan cuma 800.000 Mas. Bisa punya tanah dengan kondisi yang sangat baik ya. Betul. Tanahnya granit berpasir, tinggal bangun. Nggak perlu, apalagi sudah STM dan plan, sudah izin plan. Nah, bagusnya berderet ya, berderet kalau mau booking tuh berderet. Misalnya kalau di situ ada I3 langsung sama I4. Nah, jadi tanahnya sangat luas. Jadi kalau bisa berderet, ya, nanti bisa keluarganya, bisa Ya, benar. diwariskan juga. Benar, benar. Benar. Dan bapaknya sendiri ya punya anak banyak atau punya keluarga yang banyak, belinya jangan hanya satu, belinya empat ya, minimal ya. Atau kalau mau biasanya orang Dayak itu punya tanahnya memanjang ke belakang. Kalau misalnya I3 bisa sama dengan I17. Jadi tidak yang di posisi blok yang di dekat kendaraan ya, itu masih ada ya blok A, blok itu masih ada tuh. Satu deret, 4, 35 dan 36. Nah, itu 3 deret itu. Atau di deret G. G3, G4, G5. Nah, atau G15 sama G18. Yang sudah booking ini masih ada lagi yang lebih 30 menitan. Ya, langsung dicek, langsung telepon amannya, ya, langsung ditelepon bibinya. Jadi orang-orang di rumah, ya, tawarkan ini ada tanah samping SHM murah, ini fasilitasnya luar biasa, lengkap. Langsung ya, booking hari ini juga seperti itu. Ya. Jadi bisa sekeluarga tinggal dalam satu komplek. Keluarga tinggal dalam satu komplek. Sekampung, ajak kampungnya. Ngajak orang kampung. Sekampung Mumpung masih banyak yang kosong bisa setting. Nah, kalau misalnya I3 bisa sampai I14. Itu kalau yang mau coupling ya Mas ya. Kalau yang mau ada di blok B. Nah, blok B masih sangat kosong. Blok D dibikin satu komplek iya. Khusus keluarganya sendiri. Bahkan ini masih ada ini tahap 1 ya, Bapak dan Ibu. Tahap 1 kita 21 hektar. Ya. Keselanjutnya di kanan lagi masih hektar lagi. Ya. Jadi jangan sampai khawatir ya. Insya Allah kalau misalnya tahap 1 ini selesai dan kita akan juga untuk bikin mungkin RT baru ya. RT baru. Yang pertama seperti itu ya. Alhamdulillah ini sudah terbooking ada kurang lebih 23 unit ya. 20 unit yang datang ini kurang lebih 20 orang. Ini masih satu-satu ini. Dan mungkin berdua ada 40 unit. Benar. Karena kalau punya tanah kecil itu bikin rumahnya juga kecil Mas. Ya. Mumpung tanahnya masih murah. Ini standar ya. Ya. Cuman kalau punya anak 4 atau punya anak 6 sama nggak punya halaman luas Mas. Kalau pikir mobil Nah, mesti nggak muat. Itu harus 2 kapling dia. Jadi langsung beli 2 kapling berderet. Ya. Mumpung masih kosong. Ya. Posisi hook E29 sama E38 ya. Posisi hook pertama ya. Hook pertama dengan udara masih ada 3 kapling. Ya, E14, E29 dan E38. Ini sebenarnya tinggal di orang rumahnya. Di kampung Ibu, Bapak ini ada anak SHM murah seperti itu. Iya. Sudah siapkan PTSP, screenshot ya. SHM-nya screenshot, SMP-nya. Setelahnya kirim ke Bapak Ibu, ke paman, ke tante, ke tetangga, ke kerabat, ke SMA, ya, alumni kuliah, langsung di-share seperti itu. Ya. Share ini ada anak kapling ya. Mumpung masih murah. Mumpung masih murah ya. Jadi bisa beli tanah berderet sekaligus. Jadi punya tanah dengan luas yang bisa kita inginkan sendiri ya Mas ya. Nggak hanya 200 meter persegi, mumpung masih banyak yang belum di-booking, bisa beli langsung 2 atau 3 kapling dengan harga yang terjangkau. Silakan dipoto ya. Ya.
sampai misalnya dipotong seperti itu, mereka berkeluarga. Jam 11 bisa tutup aja. Ya, Bapak Ibu yang masih belum booking, kita masih ada waktu 5 menit karena jam 11 akan kita tutup acara ini. Berapa menit lagi? Jam berapa lagi? Berapa menit lagi? Ya, Bapak Ibu yang masih belum booking, yang masih belum mendaftarkan namanya di kapling berapa, waktu kita tinggal sebentar lagi, karena setelah acara ini harga akan kembali normal. Promo-promo yang tadi dijanjikan akan ditutup kalau Bapak Ibu belum booking pada kesempatan acara hari ini. Tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Kurang lebih 5 menit lagi. Acara ini akan kita tutup dan akan ditutup juga promo-promo yang tadi kita tawarkan. Ya, Bapak Ibu yang belum booking masih ada waktu untuk mendaftarkan namanya dan blok kapling mana yang akan dipilih. Mumpung masih kosong, bisa ajak sanak saudara biar bertetangga. Biar satu komplek isinya keluarga kita semua. Mumpung masih kosong, mumpung masih tanahnya murah. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah booking. Untuk diinformasikan, kantor pemasaran Pesona Borneo Park itu ada di Jalan Karet, kurang lebih 200 meter dari lampu merah karet, bersebelahan dengan apotek Alkes. Ada di situ kantor Pesona Borneo Park atau kantor PT Pesona Borneo Portindo di Jalan Karet, kurang lebih 200 meter dari lampu merah karet. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih 2 menit lagi acara ini akan kami tutup. Silahkan di booking dulu, kalau nanti batal bisa di uang booking bisa kita kembalikan. Kantor pemasarannya di Jalan Karet, 200 meter dari lampu merah karet. Berapa? Apanya? Berapa? Ini kan berapa? 6 atau berapa yang datang? 6 atau 5? Jam 11. Jam itu cepet ya?
Banjarmasin, Bandung, Malang dan sekitarnya ya. Ini kita lihat sekarang proyek wisata yang ada di Malang. Silakan. Ini Malang Nimo Highland. Nimo Highland. Nimo. Ya, ada wilayah Nimo ya. Ini adalah ya. Ini kalau hari libur ini luar biasa sampai 3 orang bisa ya. Kita akan lihat video-video wisata project developer propertisannya sudah terlalu. Tapi terakhir nanti kita lihat juga di Banjarmasin. Nimo Highland. Mungkin Bapak dari Ibu yang saat ini berada di ruang Zoom bisa lihat. Seperti itu. Posisinya ini adalah di wilayah perkebunan, Dikeliling dengan kebun-kebun teh ya. Dikeliling dengan kebun-kebun teh ya. Ini sangat sejuk sekali. Ya, namanya Nimo Highland. Nah, di atas itu ada tempat-tempat wisata yang luar biasa ya. Nanti kalau Ibu dan Bapak pergi ke wilayah Bandung, wilayah Malang atau di Jawa Timur, bisa berkunjung ke proyek kami ya. Ini adalah di Malang, Malang Dreamland. Tadi di Highland, sekarang kita ke Malang Dreamland. Silakan menyaksikan. Ini tembak-tembakan ya. Kalau di Pesona Burung Empat namanya airsoft gun. Nah, airsoft gun itu jadi salah satu ciri khas di beberapa wisata kita seperti itu. Karena wisata yang cukup menantang ya untuk orang-orang dewasa. Ini tempat playgroundnya, ya, tempat berkemah juga disediakan di tempat-tempat wisata proyek kami ya. Malang Dreamland, Jawa Timur. Silakan selanjutnya mungkin di Banjarmasin, Borneo Wonderland. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah desain yang sudah dibuat oleh arsitek kita seperti itu ya di Banjarmasin. Namanya Borneo Wonderland. Ini penampakan animasinya ya. Nanti kita akan lihat penampakan realnya. Soalnya yang desain sama ya, yang desain satu orang. Ya, jadi konsepnya kurang lebih mirip-mirip, hampir sama. Ya. Kita menggunakan arsitek yang sama. Dan ini Takvisland Banjarmasin. Nah, namanya Borneo Wonderland. Kalau Ibu mau berkunjung ke Banjarmasin, nah bisa nih ke sana. Oh, sudah habis. Sudah habis ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk acara penutup selanjutnya kita kembalikan ke MC. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kami menyiapkan ikuti acara dari Pesona Borneo pada hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah membuking dan mudah-mudahan bisa segera menyelesaikan administrasinya di kantor kami di Jalan Karet, kurang lebih 200 meter dari lampu merah Karet, ada di sebelah kiri bersebelahan dengan apotek Alkes ya. Kita cukupkan Bapak Ibu, ada salah dan hilaf kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan dapat
berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap pimpinan dari pesona Borneo Perspektif mohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk menutup ini, mari sama-sama kita baca hamdalah agar apa yang kita lakukan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibit pohon jambu pisang atau jambu air gili hijau. Jadi sembarangan ya siap, nanti kita desainkan dua. Nah, kita dapatkan mau jambu air atau gili pisang 4 buah. 4 buah 1 kapling. Ya. 4 buah 1 kapling. Tapi nanti ngambil. Nanti yang kita tanamkan. Nanti yang tinggal